Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Fauzia Habsi, NIM 1914020008. Baiklah, pada video yang kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua yakni mengenai insya thalabi dan ghairu thalabi. Pertama, kita masuk terlebih dahulu pada pengertian insya'i. Al-insya'i. Secara bahasa, insya ini berasal dari kata insya'a yanshi'u. Insya'a yanshi'u. Ia merupakan sighah masdar yang berarti al-ijadah, yang berarti mewujudkan, menimbulkan, mengembangkan, dan menciptakan. Adapun pengertian secara istilah dari kata insya'i ialah insya ma la yahtamilu sidqan, ma la yahtamilu sidqan wala kadhiba, ka al-amri wan nahi wa istifhamu wa tamanni wan nida wa ghairuha. Jadi insya ialah kalimat yang tidak mengandung akan kebenaran dan tidak pula akan dusta. Ia hanya mengandung kata perintah, larangan, kata tanya, panggilan, dan lain sebagainya. Jadi insya ini la yahtamilu sidqan wala kadhiba, tidak mengandung akan kebenaran dan tidak pula akan mengandung akan kedustaan, akan kebohongan. Selanjutnya yaitu insya. Kata insya ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ada al-kalamu insya'i thalabi, al-kalamu insya'i thalabi, dan yang kedua yaitu ada insya'i ghairu thalabi, insya'i ghairu thalabi. Pertama saya akan menjelaskan mengenai kalam insya'u thalabi, kalam insya'i thalabi. Kalam insya'i thalabi yaitu merupakan ungkapan kalimat yang menuntut suatu permintaan yang belum diperoleh ketika memintanya. Maksudnya di sini ialah yaitu kalimat permintaan yang mana permintaan dan pelaksanaannya itu tidak berjalan secara bersamaan. Jadi insya'i thalabi ini merupakan suatu kalimat permintaan. Namun pelaksanaan dari permintaan tersebut tidak berjalan secara bersamaan. Selanjutnya kita masuk pada pembagian dari insya'i thalabi. Pembagian kalam insya'i thalabi. Untuk kalam insya'i thalabi ini terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu ada kata al-amroh yang berarti perintah. Yang kedua yaitu an-nahi yang berarti larangan. Yang ketiga yaitu al-istifhamu. Yang keempat at-tamanni. Dan yang terakhir yaitu ada kata an-nida. Jadi kalam insya'i thalabi ini terbagi menjadi 5. Amar, nahi, istifham, tamanni, nida, dan lain sebagainya. Di sini saya hanya menyebutkan 5. Selanjutnya yaitu saya akan jelaskan secara satu persatu. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai nahi. Nahi yang berarti larangan. Nahi hiya talabaka fi an fi'lu ala jihatu al-isti'la'i wal-lizami, yaitu nahi adalah suatu permintaan untuk menghentikan suatu tindakan dari atasan kepada kebawahan. Di dalam nahi ini dia mengandung sighah fi'il mudhari. Dengan menggunakan la nahiyah. Adapun arti dari la nahiyah yaitu larangan. Nahi juga memiliki kandungan makna yang berbeda dari konteks kalimat yang sesuai situasi dan kondisi.
Adapun makna-makna yang berbeda dari nahi yaitu yang pertama ada ad-du'a, yang kedua yaitu al-iltimas, yang ketiga al-irsyad, yang keempat ad-dawam, yang kelima al-tahdid, dan yang keenam al-karahah. Jadi nahi ini mempunyai 6 bentuk konteks kalimat. 6 bentuk konteks kalimat yang berbeda-beda. Ia menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Adapun bentuk contoh daripada nahi itu sendiri yaitu yang pertama yaitu la takhrijul bait linajtami' fa sabaka virus corona. La takhruju, janganlah kamu keluar rumah untuk berkumpul, nanti kamu terinfeksi virus corona. Jadi yang merupakan bentuk nahinya di sini yaitu kata la yang berarti janganlah. Selanjutnya yaitu ada wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Dan janganlah engkau mengira bahwa Allah itu lengah dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Bentuk nahinya yaitu terdapat juga kata la. Jadi nahi ini umumnya bentuknya yaitu terdapat kata la yang berarti larangan. Janganlah. Dan janganlah engkau mengira bahwa Allah itu lengah. Selanjutnya yaitu mengenai pembagian dari kalam insya' talabi yang kedua yaitu ada al-amara yang berarti perintah. Al-amara huwa talaba fi'lu ala jihata al-isti'la wal zaman min al-kabiri ila saghiri. Jadi amar adalah suatu perintah pekerjaan yang dilakukan dari atasan kepada bawahan, dari yang besar kepada yang kecil. Amar ini ialah suatu permintaan agar terlaksananya suatu pekerjaan sesuai keinginan dari mutakallim ke mukhatab. Jadi yang memerintahkan tersebut disebut dengan mutakallim dan yang menerima perintah disebut dengan al-mukhatab. Amar ini mempunyai 4 sighah. Untuk bisa mengungkapkan kalimat perintah yaitu ada 4 sighah. Yaitu yang pertama ada bentuk fi'il amar. Contohnya yaitu al-fi'lu waqafa ma turid. Lakukanlah sesuai kehendakmu. Yang kedua yaitu bentuk lam amar yang menempel pada fi'il mudhari dan dihukumi jazm. Contohnya li taf'al waqafa ma turid. Yang ketiga yaitu bentuk isim fi'il amar. Contohnya hayya 'alas shalah. Marilah menunaikan salat. Yaitu terdapat pada kata hayya. Yang terakhir yaitu sighah yang terakhir yaitu bentuk masdar. Masdar sebagai pengganti fi'il. Contohnya fi'lan ma turid. Fi'lan, lakukanlah apa yang kamu inginkan. Yang pertama ada kata if'al, yang kedua litaf'al, yang ketiga hayya, dan yang keempat yaitu fi'lan. Itulah empat bentuk sighah pada kalimat fi'il, pada kalimat amar, pada kalimat perintah. Baiklah, selanjutnya yaitu ada kata tanya atau istifham, meminta pemahaman. Untuk istifham ini dia mempunyai ciri-ciri tertentu, yakni di awal kalimat ia selalu diawali oleh huruf-huruf tertentu. Adapun huruf-huruf yang sering dikatakan sebagai huruf istifham antara lain yaitu yang pertama ada huruf hamzah. Jadi huruf hamzah ini memiliki 2 makna, yaitu ada makna tasawur
dan ada makna tasdiq. Contoh dari penggunaan huruf hamzah yaitu a'anta darabta babi au farhan. A'anta. Di situ ada huruf hamzah sebelum kata anta yang artinya apakah kau yang memukul pintu ya Farhan atau Farhan? A'anta darabta baba au Farhan? Apakah engkau yang memukul pintu ataukah Farhan? Yang kedua dari huruf istifham ini ialah kata hal, huruf hal. Huruf hal ini cuma mengandung satu makna, yakni mengandung makna tasdiq. Contoh dari penggunaan huruf hal ini ialah hal 'ada Khalidi ilal bait? Apakah Khalid telah kembali ke rumah? Hal 'ada, apakah Khalid telah kembali ke rumah? Selanjutnya yaitu ada huruf ma dan man. Ma dan man. Ma ini digunakan untuk yang tidak berakal. Untuk yang tidak berakal dengan maksud menanyakan kejelasan suatu nama. Sedangkan untuk man yaitu untuk yang berakal. Contohnya yaitu ma hiya syamsi? Apa itu matahari? Matahari, apakah matahari itu berakal? Ya tentulah matahari itu tidak berakal. Dia hanyalah sebuah nama, sebuah benda. Selanjutnya yaitu ada huruf mata. Mata ini digunakan untuk meminta penjelasan tentang waktu, baik waktu lampau maupun waktu yang sekarang. Contohnya yaitu mata tazuru walidayka fi qaryati? Kapan kau akan mengunjungi kedua orang tuamu di kampung? Jadi di sini ia meminta penjelasan akan waktu. Selanjutnya ada huruf aina, ayyana. Ayyana ini digunakan untuk meminta penjelasan mengenai waktu yang akan datang terkait dengan sesuatu yang masih samar atau membingungkan. Contohnya yaitu aina kataba nahwu? Di mana kitab nahwu? Selanjutnya yaitu ada huruf kaifa. Kata ini digunakan untuk menanyakan keadaan. Contohnya yaitu kaifa haluk? Bagaimana kabarmu? Itulah huruf-huruf istifham, yaitu yang pertama ada huruf hamzah, yang kedua ada huruf ma atau man, yang ketiga yaitu ada huruf mata, ada huruf ayyana, ada huruf kaifa, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya yaitu at-tamanni. Adapun pengertian dari tamanni ialah huwa talabu syai'i mahbubi yarji hasulahu, yakni menghendaki sesuatu yang diinginkan, baik sesuatu itu mustahil didapatkan atau sesuatu yang mungkin digapai namun tidak mampu, atau kehendak itu hanya berupa harapan. Untuk tamanni mempunyai perangkat khusus, perangkat asli, yaitu perangkat khusus daripada tamanni itu sendiri, yaitu ada lafaz laita yang berarti sekiranya atau seandainya. Kemudian ia juga mempunyai lafaz pengganti atau tidak asli. Dia menggunakan kata hal law la'alla. Apabila sesuatu yang dikehendaki memungkinkan untuk dicapai, disebut dengan taraji, at-taraji. Dan pada umumnya menggunakan kata asa dan la'alla yang biasa diartikan dengan mudah-mudahan dan barangkali. Jadi tamanni ini pada umumnya biasanya menggunakan kata asa dan la'alla. Ia juga mempunyai perangkat khusus atau asli, yaitu lafaz laita yang berarti sekiranya atau seandainya.
Dan ia juga mempunyai lafaz pengganti, tidak asli. Ia menggunakan kata hal, lau, dan la'alla. Selanjutnya, langsung kepada contoh dari kalimat tamanni. Adapun contoh dari kalimat tamanni yaitu yang pertama ada asaribaqata hal mayu'iru janah, yaitu wahai segerombol burung, adakah yang mau meminjamkan sayapnya kepadaku? Hal, di sini terdapat kata hal yang merupakan kata dari tamanni yang merupakan pengganti. Adakah yang mau meminjamkan sayapnya kepadaku? La'alla ila man qad hawitu atiru. La'alla, agar aku bisa terbang kepada orang yang aku cintai. Jadi dalam kalimat tersebut ada dua kata tamanninya, yaitu yang pertama ada kata hal dan yang kedua ada kata la'alla. Selanjutnya yaitu terdapat pada Quran surah Al-Isra ayat 102, yaitu falau allana qarata fanakuna minal mu'minin. Falau, maka seandainya kita dapat kembali ke dunia, niscaya kita menjadi orang-orang yang beriman. Falau, ada kata falau, maka seandainya. Selanjutnya yaitu kata an-nida, yaitu panggilan. Wa amma nida fahuwa talabul iqbali biharfi naibi manab ad'u wa adawatuhu samaniyah, yakni ya, hamzah, ay, ayya, hayya, au, wa, au. Adapun yang disebut dengan nida atau panggilan adalah menuntut tanggapan atau perhatian dengan menggunakan huruf nida sebagai pengganti dari lafaz ad'u, aku memanggil. Adapun huruf-huruf nida yaitu ada 8, yaitu ada huruf ya, hamzah, ay, ayya, hayya, wa, au. Selanjutnya, nida ialah tuntutan mutakallim yang menghendaki orang yang diajak bicara menghadapnya dengan menggunakan salah satu huruf nida, yaitu tuntutan dari mutakallim, yaitu dari si pembicara agar bicaraannya tersebut ditanggapi dan menghadap kepadanya. Selanjutnya yaitu selain mengandung makna panggilan, an-nida juga memiliki makna lain sesuai dari konteks kalimatnya. Jadi di sini ada 5 konteks kalimat nida, yaitu yang pertama yaitu al-istighosah yang berarti permintaan pertolongan. Yang kedua al-tahassur yang berarti penyesalan. Yang ketiga yaitu al-ighra yang berarti bujukan, rayuan, godaan. Yang keempat yaitu al-zijr yang berarti hardikan atau cacian. Dan yang terakhir yaitu ada kata al-nudbah yang berarti ratapan. Adapun contoh dari kalimat nida yaitu yang pertama ada wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba, ya laitani. Yang kedua yaitu fawa ajiba kam yudai fadla naqisu. Yang ketiga yaitu ya abanatu yammi ma abuka bi khail. Yang terakhir yaitu ada kalimat tahzi bihindi inda hina awani. Selanjutnya, nah itulah
5 macam dari kalimat insya talabi. Selanjutnya yaitu kita memasuki pada kalimat kalam insya ghairu talabi. Insya ghairu talabi. Insya ghairu talabi huwa ma la yastad'i ma taluba ghairi hasil waqtu talab. Yaitu kalam atau kalimat yang tidak menghendaki makna yang diharapkan, yang tidak bisa tercapai pada waktu adanya tuntutan tersebut. Adapun pembagian dari kalam insya'i ghairi talabi yaitu ada 4 macam pembagian ghairu talabi. Yang pertama yaitu kalimat yang mengandung pujian atau celaan dan celaan, madhah wa azam. Yang kedua yaitu kalimat yang mengandung sumpah, yaitu qasmu, al-qasmu. Yang ketiga yaitu kalimat yang mengandung rasa kagum, ta'jub, kagum. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu kalimat yang mengandung harapan, roja, ar-roja. Adapun untuk contoh dari kalimat ghairu talabi ini yaitu wadduha wal laili idza saja. Wadduha ini merupakan bentuk dari qasam, sumpah. Selanjutnya yaitu ada na'am hadaya aqlu wa bi'sa masira al-haw. Selanjutnya wa qala ta'ala wa tallahu la'akidanna asnamakum. Baik, itulah penjelasan saya mengenai insya talabi dan insya ghairu talabi, di mana dapat kita ambil kesimpulan bahwa insya talabi ini terbagi menjadi 5 bagian dan ghairu talabi ini terbagi menjadi 4 bagian. Itulah presentasi saya pada hari ini. Saya mohon maaf apabila terdapat ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang janggal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.